Oke. Oke, baik. Silakan bisa dinyalakan, di-on-kan videonya masing-masing sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Nah, semuanya kelas 6. Kelas 6. Oke, baik, bisa di-on-kan, dinyalakan semuanya. Nah, oke, sip. Pak Aris pingin kangen ini ya. Pak Aris sama kelas 6 tidak pernah ketemu. Hari ini sengaja Pak Aris coba Zoom. Ini di sela-sela waktu Pak Aris di kelas 5. Karena Pak Aris sekarang sudah di kelas 5, jadi jarang sekali ketemu dengan kelas 6. Oke, ada Alvaro yang sudah menyalakan, di-on-kan, yang sudah masuk, silakan bisa di-on-kan. Nah, ada Radit, Dion, Sivia Reta, Almira, Kaila, Elang, Ni Oppo ini siapa ya? Oke, baik. Pak. Oh, Aro. Ayo yang tegap itu duduknya kok gitu. Oke, ada Yonel, ada Nathan, belum di-on kan? Masih belum on semuanya ini ya. Nanti Pak Aris taruh di YouTube kan seperti biasanya ya, biar terlihat wajahnya masing-masing. Cio, ada Ibad. Ayo dinyalakan semuanya. Nathan, OP. Nah, oke. Brista belum di-on kan? Alea. Baik, kelas 6 gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ini? Baik tidak? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Pak Aris kaget dengar suaranya ini ya, sudah kelas 6. Jadi suaranya gede ya. Siapa tadi yang sehat, Pak? Yonel, Pak. Yonel. Oh, Yonel sudah ABG ini berarti ya, kelas 6. Kelas 6 itu rentang usianya berapa? 12, 13 ya? Kamu 13 tahun apa 12? 13 ya? Mau 12, Pak. Oh, mau 12, tapi suaranya sudah mau 12, Pak. Oke, sip. Baik anak-anak semua, ayo dinyalakan cepat biar Pak Aris segera nanti bisa menuju ke materinya ya. Masih 25, tapi informasinya kan sudah tersampaikan ya sejak hari apa itu kemarin Pak Aris post di Google Classroom-nya. Yang tidak bergabung ya kurang tahu Pak Aris ya, karena semua aktivitas kita di Classroom. Terus apa? Bahasa Inggris ini kan jatahnya cuma 1 minggu itu 1 kali. Terus ternyata ada pengurangan jam juga ya. Jadi jamnya cuma 1 kali, satu kali jam pelajaran. Jadi tidak terlalu banyak seperti dulu di kelas 5. Ya sudahlah, ini bahasa Inggrisnya sebagai cameo saja ya. Cameo itu berarti pemain tambahan. Oke, Dion, halo. Oh, hilang lagi. Alvaro, gimana? How are you doing? Good? Good? Good, Pak Aris. Good, very good. Okay. Good. Ayo semuanya dinyalakan ini kok tidak kelihatan semuanya ya. Kelas 6 ya. Kelas 5 itu kalau Pak Aris minta silakan di-on-kan. Itu sudah langsung on semua. Nathan, Kevin, tidak usah pakai dimatikan. Nah, wes apapun yang terjadi ya. Mau itu sudah mandi, mau itu belum mandi, sudah sarapan atau belum sarapan, it's okay. No problem, tidak ada masalah ya. Pak Aris sudah kenal kalian sudah dari kelas dulu, kelas 3. 3, 4, 5, 6. Nah, aku sudah tahu ini wajahnya. Radit itu makin cabi, kelihatan sudah. Cinta pipinya makin cabi. Nah, biar kelihatan ini. Kandi, oke, Kandi rambutnya tambah panjang, Rek. Oke, sip. Nah, gitu aja digini-gini kayak Alvaro Rifki ya. Oke, baik anak-anakku semua, seperti biasa ya aturan mainnya. Siapa ini? Pak, saya nggak ada suara. Siapa ini ya? Irma Yanti itu siapa, Nak? Ada murid baru? Siapa ya? Kurang tahu ini. Pakai nama sebenarnya. Pak. Oh, ada. Cantika. Siapa murid baru di sini? Cantika. What class? Kelas berapa? Kelas 6A, Pak. Bukan murid baru, Pak. Oh, bukan murid baru. Oh, ini mungkin nama mamanya. Oke, ya sudah, wes. Oke, so let's begin. Langsung kita mulai saja ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Jumlahnya 27. Berarti banyak yang belum bisa bergabung di sini ya. Okay, so let's begin. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good morning everyone. Hello. Good morning. Good morning. Okay, good morning, Mr. Aris. Okay, so how are you doing there? How are you doing? I'm good. I'm okay. I'm excellent. I'm fine, Mr. Aris. I'm fine. I'm fine. That's good. Very good. Okay. Wajahnya ya sudah kelihatan ini sudah ABG. Pak Aris bisa melihat dari ininya ya si Sivia Reta itu. Oke, sip, sudah kelihatan ya, udah makin ABG. Oke, class, today our meeting we are gonna talk about this past simple tense. Hari ini kita mau bicara tentang past simple ya.
Karena Pak Aris rasa kalau yang kemarin present continuous itu sudah pernah diajari yang bab 1. Bab 1 itu sudah diajarkan dulu di kelas 5 juga. Jadi sempat ada pengulangan di kelas 6. Selanjutnya kalau untuk yang materi yang terbaru di unit yang kedua ini judulnya adalah past simple, ini butuh penjelasan. Jadi Pak Aris pengennya ada penjelasan mungkin hari ini sebelum nanti ada PTS. PTS kapan? Ada informasi? PTS tanggal berapa? Tanggal 27 ya? Oh, 27. Betul. Oke, 27 besok itu sudah PTS. Kemudian nanti jadi materi kita kalau untuk PTS-nya yang English we have just two units. Cuma punya 2 unit saja. Unit 1 kemarin tentang present continuous, kemudian unit 2 adalah bentuk past simple. That's it. Seperti itu saja. Oke, langsung mulai aja ya. Sambil yang belum di-on-kan bisa di-on-kan. Aturan mainnya tetap sama ya. Jika ada yang butuh dibicarakan, ada yang butuh ini baru di-on-kan, dinyalakan. Kalau tidak berarti tetap dalam keadaan mute saja. Oke, kita mulai ya. Sudah terima PDF kemarin dari Pak Aris? Sudah. Sudah ya? Oke. So, let's see. Sudah terlihat di layarnya, Nak? Sudah, Sudah, Pak. alhamdulillah. Oke, baik. Baik semuanya, dimohon kerjasamanya bisa menyaksikan sini semua, bisa dilihat semua ya. Oke, this is the handout. Handout itu berarti semacam modul yang diberikan Pak Aris ke kalian. Ini kita masuk ke unit 2, that's about the past simples. Ini adalah past simple tense. Suaranya Pak Aris terdengar jelas ya? Apa putus-putus? Tidak? Jelas, Pak. Jelas. Baik. Oke, sip. Siapa ini coret-coret? Kok kayak anak kelas 3? Sama ini Kevin Arya, ayo dibersihkan. Ada yang tidak ini nih. Kenapa kok bisa dicoret-coret? Kecoret mungkin ya. Oke, sudah kita mulai saja ya. This is past simple. Ini adalah past simple. What is past simple? Apa sih Pak past simple itu? Coba kemarin sudah tayang sempat video sudah Pak Aris kasih, kemudian ada latihan soal kan gitu ya. Nah, hari ini kita coba mereview saja sih past simple itu seperti apa biar nanti lebih paham lagi. Oke, kita mulai saja. Past simple is an activity. This is an activity. Ini adalah sebuah aktivitas. Wait. Oke, happen in the past time. Jadi kejadiannya nanti past time. Past time itu berarti waktu yang sudah berlalu. Kejadiannya sudah berlalu. Kapan itu, Pak? It could be like this. Bisa dilihat di sini. Nah, sebentar, Pak pindah. Di sini ada yesterday. Kejadiannya itu yesterday means kemarin. Ada bisa nanti yesterday morning, yesterday afternoon, dan sebagainya ya. Nah, ada juga penanda waktunya ada ago di sana. What is ago? Ago means sudah berlalu. Jadi ini kita bicara tentang kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Nah, bisa jadi 2 menit yang lalu, 3 detik yang lalu, kemarin itu pun sudah dikatakan waktunya menggunakan bentuk past simple. Gitu ya. Nah, di sini ada 5 minutes ago, 2 days ago, 2 hours ago, 2 jam yang lalu dan seterusnya. Last, how about last? Last night means kemarin malam. Ada last week. What is last week? Minggu lalu ya. Last week means minggu lalu. Ada last year, itu berarti tahun lalu. Sudah seperti itu. Ini time signal alias penanda waktu. Itu ya. Yes, coba cek berikutnya. Ciri-ciri dari bentuk past simple ini, past simple ini nanti menggunakan verb berapa kemarin? Ada yang tahu tidak? Verb berapa yang dipakai? Verb 1 atau verb 2? Verb 2, Pak. Oke, verb 2. Jadi kita nanti membicarakannya berbentuk verb 2, bukan lagi verb 1 atau berbentuk ing, yang ada ing-nya. For example, contohnya, Pak Aris punya belajar. Belajar itu yang Saman kenal dulu di kelas 5, itu adalah studying. Gitu ya, ada study, ada studying. Nah, bentuknya kan ing seperti itu. Sedangkan yang di bab 2 ini, karena kita membahas sesuatu yang sudah pernah dikerjakan, sudah berlalu, maka nanti menggunakan bentuk past simple, kita gunakan bentuk verb 2. Verb 2-nya study tadi apa, Pak? Bukan studying, tapi studied. Kita pasang dengan bentuk E dan D. Hurufnya itu ditambahi ED di belakangnya. Nah, itu kalau kata kerja. Oke, nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, let's see for this one. Yang pertama, I have this example. Contohnya, I am in the class today. I am in the class. Ini di mana ini sekarang? Saya ada di dalam kelas. Kapan kejadiannya? Today. Nah, today berarti hari ini.
Karena hari ini, maka kita gunakan I am di sana. I'm in the class today. But what happened if it happened in yesterday? Nah, kalau kejadiannya kemarin gimana Pak? Ada yesterday kan? Nah, kalau yesterday maka am ini akan berubah jadi verb 2. Nah, verb satunya itu ini. Nah, jadi ini satu. Nah, I am ini bentuk pertama. Kalau bentuk kedua, nah, namanya adalah was ini tadi. I am the class berubah jadi I was in the class. Oke, let's see. Coba perhatikan contoh yang lain. Nah, taruh di sini. I am in the class today. Berubah jadi I was in the class. June itu nama orang ya. June is here today. Hari ini dia di sini. Kalau kemarin berarti gimana? Is ini akan berubah jadi was. Betul ya? Kalau we are happy today. Hari ini kita senang, Pak. Nah, kalau kemarin senangnya berarti gimana? Bukan we are, tapi akan berubah jadi we were. Oke, like this. Seperti itu ceritanya. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita menuju ke berikutnya. Sip. Nah, kalau nanti tidak paham bisa ditanyakan. Oke, ini Pak skip aja. Kita menuju ke berikutnya. Kebesaran ya. Nah, sekarang kita menuju ke bentuk yang ada kata kerjanya. Kalau yang pertama tadi ada I was, you were, they were. Yang ditambahkan itu tadi ada was sama were. Itu nanti kalau terjadinya di selain kata kerja. Nah, bukan kata kerja. Kalau kata kerja gimana, Pak? Nah, kalau kata kerja punya aturan sendiri. Ada 2 macam. Nah, yang kita namakan dengan ini ada regular verb. Nah, yang pertama ini regular. Regular itu berarti kata kerja biasa. Cukup ditambahkan ed di belakangnya. For example, contohnya like this. Nah, ini. We walked to school yesterday. We walked to school. Kita berangkat ke sekolah kemarin. Loh, Pak, kok enggak ada kemarinnya ini? Enggak ada tulisannya yesterday-nya? Iya, tapi ini menandakan ada huruf ed di belakang kata kerja. Ini menandakan kejadian itu sudah berlalu. Oke, got this point? Paham ya? Gitu. Jadi contohnya, nah yang di sini, ini untuk di kelas 5 kalau yang ini ya, every day. Every day kan setiap hari. We walk to school every day. Bentuk verbnya apa berapa ini? Verb satu kalau walk biasa. Sedangkan kalau nanti ditambahkan walk, ada ed-nya, nah, bacanya ditekan ya, walk. Oke, nantinya ini berubah jadi verb 2. Kapan kejadiannya? Bisa kemarin, bisa this morning, pagi ini. Nah, itu juga termasuk menggunakan past simple ini. Kata kerjanya cukup ditambahkan ed semua. Oke, perhatikan bayi ini. Bukan bayi. Perhatikan adiknya Nathan. Oke, every day I brush my teeth. Kapan ini kejadiannya? Every day ya. Kalau every day, maka verbnya, kata kerjanya tetap menggunakan brush biasa. Sedangkan kalau nanti ada yesterday, kan kemarin. Nah, berarti brush itu nanti harus ditambahkan ed di belakangnya. Paham tidak? Jadi yesterday I brushed my teeth. Karena ada kemarin, maka kata kerja yang di sini tidak boleh brush gitu saja. Pak, brushing boleh tidak ditambahkan ing? Tidak boleh. Nah, karena kejadiannya sudah berlalu. Karena kita sedang berbicara tentang simple past atau past simple. Maka nanti harus kata kerjanya ditambahkan huruf ed semacam ini. Paham sampai sini? Paham ya? Wulan? Oke, sip. Oke, sip, pintar. Oke, baik berikutnya. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Di sini ada play. Yesterday, kemarin, she played the piano. Bukan plays ya. Nah, kalau di sini plays ini kemarin di kelas 5 ini ada everyday. Setiap hari aku main piano. Ini setiap hari. Sedangkan di kelas 6 kita bahas tentang yesterday, kemarin-kemarin ini. Maka nanti verbnya harus ditambahkan huruf ed di belakangnya. Paham ya? Yesterday he cooked. Nah, ada ed-nya lagi ya. Jadi contoh kata kerjanya kayak play tadi ada cook, maka ditambahkan ed, cook. Nah, just like that. Seperti itu. Ini contoh-contoh selengkapnya. Play, maka akan berubah jadi played. Wash, jadi washed. Oke, work, jadi worked. Nah, ada ed-nya ya. Jadi bacanya itu ditekan. Ada call, jadi called. Oke, how about want? Kalau want jadi wanted. Nah, pernah dengar nggak ini wanted ya? Nah, sukanya anak-anak ini wanted ya. Jadi wanted itu dicari. Oh, ada wanted, ada gambar seseorang, ditulis di situ wanted, berarti artinya diinginkan, berarti orang itu sedang dicari-cari, gitu ya. That's wanted. Ada help, berubah jadi help. Nah, ditambahkan apa ini semuanya, nak? Ditambahkan huruf ed di belakang. Mudah tidak? Mudah ya.
Oke, that's it. Seperti itu dulu. Itu yang pertama. How about the second? Kalau yang kedua, kata kerja ini judulnya beda. Kalau tadi kita namakan dengan regular, regular itu berarti kata kerja yang cukup ditambahkan ed, sedangkan yang berikutnya kita pasang di sini namanya adalah irregular. Nah, coba perhatikan sini. Ada irregular verbs adalah kata kerja yang tidak tentu. Kok bisa disebut tidak tentu, Pak? Iya, karena berubah bunyi, berubah tulisan, juga sekaligus berubah bunyinya. Contoh, oke, I have this. Oke, he eats every day. Dia makan tiap hari ya, he eats. Nah, maka dia nanti ada kata kerja. Ini kata kerja bentuk pertama ya, eat ya. Maka kalau nanti dia makannya itu kemarin, atau 2 menit yang lalu, apelnya sudah habis ya. Kan makannya tadi berarti bukan he eats, tapi he ate. Nah, maka tulisan eat ini akan berubah jadi verb 2 berupa ate, like this. Oke, kok aneh Pak? Coba yang lain. I have this come. Come itu nanti akan berubah jadi apa ini, Nak? Berubah jadi came. Nah, come, came. Perhatikan saja perubahannya ya. This is come, berubah jadi came. Ini nanti yang harus dihafalkan. Barangkali nanti muncul di ulangan, harus tahu. Kalau go berubah jadi apa, OP? Go berubah jadi went, like this. I go to school every day. Aku berangkat pagi, aku berangkat ke sekolah setiap hari. Kalau cuman kemarin kejadiannya atau sudah berlalu, maka kita menuliskannya bukan I go, tapi I went to school. Nah, aku pergi ke sekolah, berangkat ke sekolah kemarin. Gitu ya. Right, berubah jadi wrote. Nah, menulis. Ada lagi enggak yang berubah? I have an ice cream. I have. Kalau kemarin berarti jadinya I had ice cream yesterday. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, sip. Berikutnya, oh ini selengkapnya ya. Silakan nanti apa yang sudah Pak Aris kasih di di file PDF itu silakan kalau memang butuh di print out, boleh di print out, dipelajari lagi supaya nanti lebih mudah. Karena kalau sekedar ditaruh di HP itu biasanya baca-baca lagi itu males. Nah, tapi kalau di print out itu akan tercetak kan ya, kemudian dibuka-buka lagi mudah. Ini perubahannya ya, drink jadi drank, sing jadi sang, do, did, get, got. Nah, kayak gitu ini perubahannya banyak ya. Give jadi gave, see jadi saw. Nah, see itu melihat ya. Nah, saw itu apa? Melihat juga ya. Ada take, mengambil, jadi took. Sell itu menjual, jadi sold. Nah, make berubah jadi made, buy jadi bought. Nah, seperti itu. Banyak sekali ini. Nah, coba nanti dibaca lagi ya. Nah, seperti itu. Wulan, any question atau yang lain? Ada yang tanyakan dulu sebelum Pak Aris lanjut? Tidak? Jelas ya? Oke, jelas. Ini siapa ini yang sakit ta ini? Irma Yanti ini siapa ya? Cinta ya? Siapa ini? Kok Cinta? Siapa sih? Siapa ini? Lah kok tiduran? Ayo, get up, get up. Get up. Get up. Caca, Pak. Oh iya, oke. Duduk yang bagus. Nah, karena gurunya juga duduk, kecuali Pak Aris nanti posisinya tidur. Nah, ngajarnya sambil tidur, berarti kamu boleh tidur ya. Cinta? Bu Cinta lagi. Siapa tadi? Bukan Cinta. Gitu ya. Yang baik toh ya. Meskipun Zoom, tapi keadaannya tetap di situ posisinya duduk. Oke, sudah. Now let's see berikutnya. Sekarang Pak Aris lihatkan di sini ada bentuk past tense tapi dalam bentuk kalimat negatif ya. Nah, apa Pak kalimat negatif itu? Kalimat yang mananya itu menyangkal, ada tidaknya. Perhatikan sini contohnya. Ini yang pertama, ini ada, nah ini kan pergi ke sekolah. Kalau tadi bilangnya aku pergi ke sekolah, bilangnya apa? I went to school. Kan gitu ya, I went to school. Tapi nanti kalau tidak, maka nanti untuk kalimat negatif, maka kita butuh meletakkan ada did not di sini. Nah, ini untuk kejadian kalimat negatif. Artinya tidak, saya tidak berangkat sekolah. Ini walk ya, walk kan berjalan ya. Aku tidak berjalan kaki ke sekolah. Nah, karena dia gambarnya naik bus ya kan ini ya, naik bus kan. Nah, so I didn't walk to school. Aku tidak berangkat ke sekolah dengan jalan kaki. Oke, look at this. I did not go. Ini boleh disingkat ya, Nak ya? Boleh did not itu boleh disingkat jadi kayak gini. Nah, ini ada didn't. Boleh. I didn't. I didn't, right. So I didn't watch a movie last night.
Nah, aku kemarin tidak, jadi did not itu artinya tidak. Aku tidak nonton film kemarin malam. Nah, semalam gitu ya, ada last night. Kita tambahkan did not. Itu ya, paham tidak ini? Paham. Terus ininya berubahnya kayak gimana? Loh, ini kok watch lagi, Pak? Iya, jadi nanti tidak boleh ada double verb to. Verb 2-nya kan sudah dimiliki yang ini, sudah dikasihkan ke didn't-nya. Jadi nanti untuk yang kata kerjanya nanti akan kembali ke watch saja. Verb-nya kembali ke verb 1, kembali ke bentuk semula. Paham tidak? Jadi misalkan, kalau Paham, misalkan, Pak. paham, oke. Kalau misalkan contoh yang ini ya, Pak harus ambil yang ini ya. Nah, ini kalimat positifnya kayak gimana? I went to work yesterday. I went to work. Itu menggunakan verb 2. Tapi kalau ini tertulisnya dalam bentuk negatif, nah, maka nanti akan jadi I didn't go to work. Bukan I didn't went. Perhatikan di sini, nah, kata kerjanya harus kembali ke bentuk verb 1. Itu catatannya. Paham semuanya? Sivia Reta? Paham, Pak. Oke, paham, Pak. Suaranya sama. Ya, Bes. Kok ya, Bes? Yonel ya? Iya, suaranya gede ya. Oke, Brista, ini kok udah ada gambarnya semua ini ya. Oke, kamu next berikutnya. Itu untuk kalimat negatif. Sekarang coba sih kita yang terakhir. Pak Aris ajarkan yang terakhir adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Ini ya, nah, bagian terakhir. Kalimat tanya. Oke, for example like this. Ini ada orang telepon-teleponan. Nah, ini kakaknya Wulan ini ya. Nah, sedang menelpon si Radit Fadil. Oke, did Lori walk to work? Did Lori? What does it mean? Artinya apa ini, Pak? Ada kata-kata did di sana. Did ini kita artikan apakah ya? Apakah? Tulisannya udah bagus ini. Karena pakai mouse. Jadi artinya apakah? Apakah Lori berangkat ke sekolah itu jalan kaki? Walk to work? Nah, kalau iya berarti apa ini? Kalau jawab iya berarti yes. Yes, she did. Yes, she did, right? Yes, she did. Kenapa kok pakai she? Karena di sini Lori, ini gambarnya kan cewek. Nah, jadi pakai she. Kenapa pakai did? Karena diawali dengan kata did di depannya, maka jawabannya pakai did. Kalau nanti misalkan dijawab no, berarti jadi gimana, Nak? Kalau no berarti no, she didn't. No, she didn't. Good. No, she didn't like this. Kayak gitu ya. That's perfect. Beautiful. Right. Seperti itu ya. Nah, contoh. ini ternyata sudah tulis di sini. Ngapain Pak harus tulis sebelah sana ya? Oke, ini ada terakhir. Ada kakak-kakak kita ya. Kakak-kakak. Halo Kak. Kakaknya lagi makan ini ya. Oke, kakaknya makan. Did you eat breakfast yesterday? Did you eat breakfast yesterday? Kalau iya berarti yes, I did. Loh, kok ini jadi eat lagi, Pak? Kok katanya tadi eat? Nah, kalau membuat kalimat tanya, maka nanti ada did kayak gini, terus ditambahkan nanti berubah jadi verb 1. Nah, sama kayak kalimat negatif. Kalau untuk kalimat positif, baru nanti menggunakan yang verb 2 seperti ini. Bukan eat, tapi jadi ate. Bisa dipahami? Seperti itu ceritanya. Wes, langsung kita ke poin ini ya. Coba cek di sini. Ini Pak Aris sertakan di sini ada contoh. Pak Aris ambil dari LKS ini. Change these sentences. Rubahlah kalimat-kalimat di bawah ini like the example. Seperti contoh. Lihat di sini caranya. Wandi wash his hands properly to avoid COVID-19. Wandi membersihkan tangannya untuk mencegah COVID-19. Nah, ini ada kata kerjanya bentuk apa ini? Bentuk keberapa ini? Washed. Bentuk verb 2, Pak. Verb 2. Bagus. Oke. Jadi kalau untuk kalimat positif, maka nanti yang dipakai adalah verb 2 seperti ini. Kalau untuk negatif gimana, Pak? Wandi, berarti nanti ditambah apa tadi? Ada didn't ya. Nah, jadi ditambahkan didn't, kemudian wash-nya nanti kembali ke bentuk semula. Nah, jadi bukan pakai verb 2 lagi. Untuk kalimat negatif sama kalimat interrogatif, kalimat tanya, maka verb-nya kembali ke bentuk semula. V itu verb ya. Verb-nya kembali ke verb 1. Wandi didn't wash. Pak, boleh tak jawab pakai don't? Nah, dulu di kelas 5 ada do not atau does not kan gitu ya. Itu kelas 5. Di kelas 6 ini nanti judulnya beda karena ini kejadiannya sudah kemarin-kemarin. Nah, berarti nanti kita pakainya adalah bentuk past simple yang pakai negatifnya, pakai yang did not ini.
Kalau yang kalimat tanya gimana Pak? Ya cukup dirubah aja. Did-nya cuma dipindah di depan. Ininya tetap, wash-nya tetap menggunakan verb 1. Did Wandi wash his hand properly to avoid COVID-19? Seperti itu saja. Oke, any question? Ada yang tanyakan dulu so far sampai sini? Ayo, silakan bertanya dulu sebelum Pak Aris lanjut. Tidak terlalu cepat kan ya? Cinta, ada yang tanyakan? Fadil? Yang menyalakan siapa saja sih ini? Alvaro Rizky? Topper, Christopher, bisa dipahami? Krista, kamu ada di situ? Kalisha, oh Siva, any question? Ada Karin, ada Krishna. Oh, wajahnya nggak kelihatan semua ini ya. Paling ini tak belum mandi semua. Mentang-mentang ini di rumah ya, PJJ ya, paling belum mandi ini ya. Oke, let's see for number 2. Coba sih, Pak Aris mau uji nih nomor 2. Ada yang bisa jawab tidak nomor 2? Oke. Cindy got a new bag from her mother. Cindy got a new bag. Verbnya verb berapa ini, Nak? Got ini verb berapa? Verb? 2. Bagus. Verb 2. Maka nanti kalau dirubah jadi bentuk interrogatif, kalimat negatif, kalimat yang tanda negatif itu jadinya kayak gimana? Bisa tidak? Cindy. Oke, Cindy. Oke. Bisa tak tulis itu ya? Cindy. Aduh, tulisannya gini. Ditambahkan apa tadi? Radit? Didn't. Oke. Didn't like this. Oke, got-nya berubah jadi apa? Get. Berubah jadi verb 1 lagi. Berarti bukan got, tapi jadi get. Nah, seperti ini. Oke. Cindy didn't get new bag from her mother. Bla, bla, bla. Dan seterusnya sama ya. Tidak ada masalah. Oke. How about this number 2? For the question. Untuk yang pertanyaan. Coba. Ada yang bisa tidak ini? Did Cindy Oke, sip. Oke, cakep. Nah, did-nya ditaruh di depan ya. Did. Kemudian ada Cindy di sana. Did Cindy. Nah, gitu kan. Get-nya berubah jadi got lagi tidak? Iya, Pak. Tidak. Jadi tetap berubah jadi bentuk verb 1. Get-nya tetap jadi get. Nah, yang verb 2 tadi kejadiannya di mana? Yang verb 2 itu cuma di kalimat positif saja. Pakai verb to, verb 2 seperti ini. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, bisa Pak. Sip. Number 3, the last, yang terakhir nomor 3. Nanti untuk selanjutnya bisa dirubah, bisa dikerjakan sendiri sih di latihannya ya. Nah, coba nomor 3 kira-kira ada yang bisa jawab ini? Ini kan negatifnya. Nah, di sini ada Amel didn't swim. Nah, ada didn't sama swim. Kira-kira kalau jadikan positif jadinya gimana ini? Nomor 3. Amel swam in the beach. Amel, harus tulis ya. Bentar. Oke. Amel, aduh tulisannya jelek ini. Swam. Kok enggak keluar? Amel, swim-nya berubah jadi verb 2 tidak swim? Berubah jadi verb 2. Verb 2-nya swim tadi apa? Swim. Swim-nya berubah jadi swam. Nah, tulisannya jadi swam kayak gini. Swam. Nah, Amel swam in the beach. Nah, in the beach. Right that. Paham ya? Sampai sini ya? Yes. Oke. Ada yang ditanyakan tidak sampai sini? Tidak. Paham, Pak. Paham ya? Siapa yang nyanyi-nyanyi itu ya? Pak. Ada yang nyanyi-nyanyi. Siapa? Oh, Yonel. Oh iya, dia kan penyanyi ya. Penyanyi kamar mandi apa penyanyi publik? Hah? Radit, Almira. Oke, nah, ada yang butuh ditanyakan? Ini berapa yang bergabung? 34. Yang tidak bergabung nanti tetap harapannya Pak Aris tetap bisa menonton tayangannya. Biar tidak ketinggalan informasi ya. Hari ini tidak Pak Aris kasih kuis. Nah, jadi enggak usah kuis dulu. Nah, next week aja ya. Karena kemarin sudah kuisnya sudah berkali-kali. Nathan, have a question? Ada yang tanyakan Nathan? Barangkali? Ibad? Pak. Ada. Oke, Alea, Evan. Mr. Aris. Oh iya, sorry. Iya, oke Nathan. Tadi itu yang verb 1 dijadikan verb 2 itu yang tadi itu kan jadi yang pakai ed itu kan. Kalau play kenapa nggak diganti Pak Y-nya Pak? Oh, kalau play kok tidak diganti. Jadi gini Nathan. Nah, coba Pak Aris share screen lagi ya.
Jadi isinya, intinya, nah, di sini ada dua macam, nak. Jadi verb 2 itu dibagi jadi dua macam, dua kategori. Kategorinya yaitu kata kerja yang cukup ditambahkan ed saja, itu kita namakan dengan regular verb. Nah, coba perhatikan. Nah, ini udah ketemu ini. Jadi ada yang, mana ya? Regular verb, bahasan kita yang pertama, jadi ada dua. Nah, ini regular verb itu kata kerja yang cukup ditambahkan ed saja. Jadi memang ada beberapa kata kerja yang cukup ditambahkan ed, ada yang pakai berubah gitu. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya sebenarnya di kamus ada ya. Coba kalau kamu punya kamus bahasa Inggris, itu di bagian tengah-tengahnya kamus itu biasanya kan berbeda warna. Ada yang warnanya biru, ada yang warna hijau, ada yang kuning. Nah, itu juga nanti ada dua macam. Ada yang berbunyi irregular verb, nah, yang seperti ini, cukup nanti ditambahkan ed di belakangnya. Ada kata kerja yang nanti judulnya adalah irregular. Nah, seperti ini. Itu yang butuh dihafalkan. Karena tidak cukup ditambahkan ed seperti ini, tapi nanti berubah bunyi. Nah, seperti ini. Gitu. Pak, kok play nggak berubah jadi ploy gitu misalkan. Jadi memang dari English ya. Nah, jadi bahasa itu kan memang kesepakatan ya. Orang sana membuatnya semacam itu. Kita tidak bisa menolak. Ya, seperti itu. Itu Nathan bisa dipahami tidak? Jadi yang butuh sama hafalkan nanti yang kata-kata yang berubah bunyi ini nak ya. Nah, go itu pergi jadi went, come jadi came, eat jadi ate, nah, makan. Ada bring jadi brought. Bring itu kan membawa, berubah jadi brought. Ada run jadi ran dan seterusnya. Coba makanya permintaannya Pak Aris ini bisa di print out aja ya. Seperti itu. Oke, sudah? Ada yang ditanyakan lagi barangkali? Cinta? Candy? Radit? Satria? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, sip. Ini pinter-pinter ya, anak kelas 6 ya. Oke, semoga nanti bisa ketemu lagi kapan-kapan. Tapi untuk materi yang ini yang sebenarnya butuh Pak Aris jelasin. Next time kita coba planning lagi nanti ya. Oke, sudah? Cukup sampai sini? Karena habis ini Pak Aris ada kelas lagi, kelas lain soalnya. Oke, begitu ya, Nak ya. Oke, semoga apa yang Pak Aris sampaikan bisa bermanfaat dan bisa digunakan karena nanti ilmunya ini untuk simple past tense dan seterusnya dipakai nanti sampai SMA pun diulang lagi di ilmunya, gitu ya. Oke, thank you for joining English today. I'll see you next time. Sampaikan salam ke mama papanya ya, barangkali mendampingi di situ. Oke, selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf jika ada salah kata, gitu ya. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.